Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, drama tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo masih belum usai. Ijazah yang bertubi-tubi jadi target serangan oleh Roy Suryo CS karena diragukan keasliannya ternyata sudah tak lagi di tangan sang pemilik. Setelah lama digenggam erat oleh Joko Widodo, ijazah itu kini telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ijazah itu akan jadi alat bukti yang bisa menjadi senjata Jokowi untuk menyerang balik para tersangka penuduh ijazah palsu Jokowi saat di pengadilan nanti. Dan saudara, pada Rabu siang pada 23 Juli, Joko Widodo didampingi kuasa hukumnya diperiksa terkait laporannya soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Namun pemeriksaan ini bukan dilakukan di Polda Metro Jaya, melainkan di Polresta Solo, Jawa Tengah. Mengapa dilakukan di Solo, bukan di Jakarta? Alasannya bukan karena masalah kesehatan, melainkan karena Jokowi ingin dibarengi dengan pemeriksaan saksi lain yang berdomisili di Solo setelah hampir 3 jam diperiksa. 2 dokumen yakni ijazah SMA dan juga ijazah S1 milik Jokowi disita penyidik. Penyitaan ijazah ini adalah untuk dijadikan alat bukti. Sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. 2 ijazah aja prinsip. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. 10. Selama 3 jam diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Jokowi dicecar 45 pertanyaan. Salah satunya soal sosok Kas Mujo, di mana Kas Mujo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan UGM, ikut terseret dalam drama tudingan ijazah palsu Jokowi setelah membantah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Pernyataan Kas Mujo ini sempat dipersoalkan oleh Roy Suryo CS. Kepada penyidik, Jokowi mengungkap jika Kas Mujo merupakan dosen pembimbing kuliahnya, bukan dosen pembimbing skripsi. Saat skripsi, Jokowi mengaku dibimbing oleh Ahmad Subitro. Insinyur Kas Mujo sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kas Mujo, tapi Profesor Dr. Ahmad Subitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Saudara, Polda Metro Jaya menyebut penyitaan 2 ijazah milik Jokowi ini akan digunakan untuk kepentingan penyidikan. Nantinya ijazah Jokowi akan diperiksa di laboratorium forensik. Terkait kasus ijazah Jokowi ini, ada 2 objek perkara yang tengah ditangani Polda Metro Jaya, yakni dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi pada 30 April dan objek perkara yang kedua menyangkut dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan sejumlah pihak. Lakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Selama 3 hari ini, penyidik Polda Metro Jaya terus memeriksa saksi. Di antaranya ada dari Dinas Pendidikan dan SMA tempat Jokowi sekolah. Polisi juga mencari informasi dari teman sekelas Jokowi. Dari pemeriksaan ini tak hanya ijazah Jokowi, penyidik dari Polda Metro Jaya juga menyita ijazah teman SMA Jokowi. Total ada 5 ijazah teman SMA Jokowi yang disita penyidik. Ada berapa ijazah yang disita? Gimana? Ada 5. Ada 5. Ya. Ada 5 ijazah.
Jadi sebagai bukti nanti ya, untuk nanti untuk uji forensik dan seterusnya. Jadi semuanya sudah kita laksanakan dengan baik sehingga kami sudah proses itu sudah berjalan dengan lancar. Saudara, ketika di Solo, Jawa Tengah, Jokowi sedang diperiksa atas pelaporannya pada tudingan ijazah palsu dari Roy Suryo CS. Sementara itu di hari yang sama di Jakarta, Roy Suryo CS sedang menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng. Deklarasi ini digelar untuk merespon laporan Jokowi soal tudingan ijazah palsu yang naik penyidikan. Di antara tokoh-tokoh yang hadir, nampak wajah baru yang ikut dalam acara deklarasi bersama Roy Suryo CS, yakni mantan Ketua KPK Abraham Samad. Di deklarasi ini, Abraham Samad meminta agar Roy Suryo CS tak berhenti menginvestigasi ijazah Jokowi, meski laporannya sudah ke tahap penyidikan. Laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam ya gaya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Pemeriksaan Jokowi di Solo, Jawa Tengah rupanya membuat penuding ijazah palsu kecewa. Saat deklarasi perjuangan itu, Roy Suryo menyatakan keberatannya dengan pemeriksaan Jokowi di Mapolres Solo. Menurut Roy, polisi seharusnya memperlakukan terlapor ataupun pelapor dengan sama di mata hukum. Roy Suryo CS juga sudah bersurat ke Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara khusus atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Ini sangat berkeberatan dengan moda pemeriksaan cara gini. Polri gimana mau dicintai masyarakat kalau pemeriksaannya sangat subjektif semacam ini? Itu tanggapan saya. Yang jelas pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Ya, kami arahkan kepada Wasidik di Polda Metro Jaya untuk membuat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya agar gelar perkaranya itu tidak mengulang gelar perkara yang ada pada Barreskrim yang itu mengulang kesalahan. Dan pada Kamis pagi, saudara, polisi kembali memeriksa sejumlah saksi pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yakni Sylvester Matutina dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Dalam pemeriksaan ini penyidik mengklarifikasi relawan Jokowi sejumlah video soal pernyataan Roy Suryo CS yang menuding ijazah Jokowi palsu. Selain 5 nama yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Sylvester Matutina menyebut Polda Metro Jaya berpotensi menjadikan tersangka lebih dari 5 orang. Orang-orang ini ya kan menghasut sehingga dan juga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan mereka sendiri ini tidak pernah memegang bukti ijazah yang palsu ini mana atau ijazah yang asli yang mana. Yang dilaporkan itu kemungkinan terlapornya akan banyak dan tersangkanya mungkin bisa lebih dari 5, bahkan kemarin kemungkinan 12, bahkan bisa lebih. Roy Suryo CS kini tak hanya dibidik dari laporan di Polda Metro Jaya. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, menggugat Roy Suryo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal fitnah ijazah palsu. Paiman juga sebelumnya telah melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Beator Suryadi ke Polda Metro Jaya karena pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, hingga dugaan pemerasan. Paiman merasa difitnah Roy Suryo CS karena dituduh sebagai otak yang memalsukan dan mencetak ijazah sarjana milik Jokowi di Pasar Pramuka.
Saudara, perseteruan antara Roy Suryo CS dengan Jokowi dalam pusara tudingan ijazah palsu masih terus bergulir. Meski laporan Jokowi telah naik ke tahap penyidikan, namun siapa saja tersangkanya belum muncul di permukaan. Kini kita tunggu polisi mengungkap para tersangka agar polemik ini tak menjadi berlarut-larut bak benang kusut.